Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu laba-laba. Keempat, alfil, gajah. Gimana kesimpulan gajah ini? Gajah kalau bukan karena rahmat Allah, dia makhluk yang sudah hilang di pentas bumi ini. Kesimpulannya gitu gajah tuh. Kenapa? Karena gaya makan gajah ini merusak. Ya. Gaya makan gajah ini merusak. Coba deh gajah itu ngambil pakai belalainya, tumbang atau dimakan. Sementara yang kecil terinjak-injak. Nah, gaya makan gajah ini seperti ini. Sedangkan konsumsinya besar luar biasa, makannya kan banyak, sehingga akhirnya banyaklah pohon yang tumbang, yang patah. Sementara yang kecil terinjak-injak oleh kakinya, akhirnya mati. Kalau bukan karena rahmat Allah, gajah ini makhluk yang sudah hilang di pentas bumi ini nih. Maka kalau gitu ini cerminan orang yang konsumsinya banyak, makannya banyak, tapi tidak bisa memperbarui usahanya. Usahanya gak inovatif, itu aja. Makanya mau, tapi usahanya nggak jalan gitu aja. Akhirnya tergilas dengan produk-produk baru, nggak inovatif. Makanya kalau kita usaha itu ada inovasinya, ada inovatif gitu, bentuk produk baru. Nah, Bapak Ibu, zaman era 80-90 deh, masih 90 kan kita masih pakai telepon rumah tuh, ya, telepon rumah bahkan yang puter gitu. Ganti sama yang tombol adanya di rumah, terus nyambung di tiang listrik ya, karena ada telepon di tiang listrik ya, tuh pakai koin antri gocapan, masukin gitu gocapan tuh, kalau duitnya nggak keluar digedor deh, keluar tuh raja masukin lagi, atau kalau nggak dibolongin dikasih benang, masuk cabut lagi. Zaman dulu ibu kayaknya yang ketawa kayaknya pernah ngelakuin nih, kayaknya itu tahu bener gitu. Nah, taruh gitu tuh ngantri banyak, adanya di tempat-tempat tertentu, di kelurahan, kecamatan, adanya tuh ya. Sehingga kalau dulu mau kemana Pak? Kecamatan, ngapain? Nelpon kecamatan, ke kecamatan telepon tuh, nelpon gitu. Terus akhirnya saya pernah cerita tuh, udah berkembang lah, karena kebutuhan manusia kan ngantri tuh ya, yang telepon panjang, yang listrik berdiri aja, mana lama lagi yang telepon di depan gitu kan. Akhirnya mulailah kelihatan seperti ini. Telkom bikin, yang bikin nyaman orang nelpon apa? Wartel. Tawarin deh wartel di rumah-rumah. Mulai tuh tiang listrik ditinggalin, orang nggak ngantri lagi. Oh, udah deh, duduk di sebuah tempat pakai kursi, terus telepon deh pakai AC. KBU 1, KBU 2, kamar bicara 1, 2, 3, itu dindingnya penuh nomor telepon tuh. Telepon pas gini, nah mulai nyaman orang tuh, laris tuh ya, mulai tiang listrik ditinggalin, laris. Lantas kemudian berkembang lagi inovasinya apa? Orang mulai nemuin handphone, dipakailah handphone. Mulai KBU 1, 2 tuh sepi gitu. Udah beli di rumah, beli vouchernya pakai kartu, kemudian digesek pakai duit gopek. Nih muncul angka, nelpon lagi. Karena kertasnya kegedean atau karena kegedean dibikin kecil ya, kecil banget tuh. Nah, karena kegedean cuma satu doang kayak gitu. Nah, akhirnya yang kayak gitu berkembang lagi. Nggak perlu digosok-gosok deh. Pak, pengen ngisi pulsa sekalian, nomornya berapa? Tinggal kasih nomor, masuk. Bukankah udah habis tiang listrik? Ya, bahkan telepon rumah mati sekarang ini nih. Ya, kalau ngajar di Telkom tuh, udah susah Pak sekarang kita nih. Saya nggak nama handphone, repot. Gitu kan, karena di rumah saya percetakan negara ada Telkom gitu ya, saya ngajar di situ tuh repot Pak, sekarang Telkom bersaing sama HP banget nih gitu ya. Nah, bukankah itu perkembangan terus gitu ya, sampai akhirnya bukankah yang mulai tadi yang listrik sudah ditinggalkan? Kalau kita tidak inovasi dalam bekerja dan berusaha, siap-siap kita akan mati tergilas zaman. Kita pengen makan tapi tidak bisa memperbaharui sumber rezeki kita itu tuh, habis sudah. Bahkan dulu dagang Mas, beli ke toko, beli ke mall. Dulu tuh macet, susah. Sekarang enggak. Ya. Gojek, GoFood. Terus kemudian Tokopedia deh. Cari deh mah di Tokopedia, segan banget jalan cari barangnya apa, kirim. Bukankah udah habis mall sekarang tuh, udah tutup, udah. Orang usaha udah di rumah.
megangin telepon aja udah. Ya, pesanan kirim, pesanan kirim, pesanan kirim. Bukankah akhirnya kalau kita tetap nongkrong di toko, mati usaha kita nih. Kalau gitu pakai handphonenya, kerjasama dengan yang lainnya, dengan Tokopedia kayak dan segala macam kayak. Bukankah itu inovasi namanya? Kalau kita tidak berkembang seperti itu, habis kita nih kayak gajah, cuman makan banyak tapi tidak memperbarui sumber energi. Nah kalau gitu jangan salahkan Tuhan. Rezeki saya habis nih Pak, kenapa dagang saya rugi nih Pak, hancur apa usaha saya, karena kamu tidak inovasi. Ya, sebab Allah kasih rezeki itu berdasarkan usaha yang dilakukan oleh makhluk. Kita ini bersaing kompetitif. Nah begitu pula ya, kalau saya ngomong kasar kan, Ustadz juga bersaing sekarang kan gitu ya. Ya, Ustadz aja bersaing, jangankan dagang, Ustadz saingan. Kalau ceramahnya itu lagi habis sudah nggak dipanggil gitu ya. Kalau gitu pagi mesti buka laptop, kemudian baca buku, bikin judul yang baru, terus kenapa? Saya harus mempertahankan pengajian ini bisa betah sekian tahun, gimana caranya nih? Materi mesti jalan, nggak bisa itu lagi yang saya ajarin. Kalau gitu disitulah buka laptopnya, baca bukunya, kemudian bikin kandungan ayatnya, oh gini, baru lagi, ngaji lah sampai tahunan. Ngaji sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena babnya nyambung terus. Bukankah itu adalah sebuah upaya untuk bersaing? Ya, tuh gajah jangan jadi makhluk bernama gajah, usahanya tidak memperbarui tapi makanya besar, habis di Gilanza.